Salam sepak bola, Pak Hamdan. Salam sepak bola Bung Binder dan pecinta setia, penonton setia YouTube Bung Binder. Welcome back, Pak Hamdan, to Bola Bung Binder, dan terima kasih banyak Pak Hamdan telah meluangkan waktu untuk bicara di sini lagi. Thank you. Ya, Pak Hamdan, ada dua hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Hamdan, dan tentunya ini juga merupakan bagian dari pertanyaan para viewers ya, dari Triple B. Yang pertama adalah tentang performa dari timnas Indonesia di Piala Asia lalu dengan adanya sekitar 8 pemain diaspora Indonesia, dan yang kedua tentang penyerahan data pemain diaspora Indonesia yang Bapak berikan ke Coach Nova Arianto ya, pelatih dari Timnas Indonesia U16, kalau nggak salah pekan lalu ya. Nah, pertama-tama saya ingin tanyakan tentang Timnas Indonesia senior nih, Pak, yang bermain di Piala Asia lalu kan. Kan kita tahu aja banyak pemain diaspora Indonesia yang sekarang menjadi bagian dari Timnas Indonesia senior ya. Bahkan ada beberapa di antaranya yang usianya masih muda tuh, seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan juga Justin Hubner ya. Nah, menurut Bapak, sebetulnya performa dari Timnas Indonesia ini seperti apa sih perbedaannya dengan hadirnya sekarang pemain-pemain diaspora Indonesia di skuad Garuda? Terima kasih Bung Binder. Kita melihat ya dari konsep besar ya, utilisasi dari talenta diaspora. Tujuan besarnya adalah mengkombinasikan dari talenta terbaik yang ada di dalam negeri dan di luar. Jadi Oke, tim nasional itu adalah tempat berkumpulnya pemain terbaik, the best of the best. Baik yang lahir dari Sabang sampai Merauke maupun yang lahir mungkin di luar negeri. Kemudian oke, eligible untuk membela timnas kita. iya, Jadi kita melihat ini suatu hal yang positif ketika kita memaksimalkan national talent pool yang ada, baik di iya, dalam maupun di luar negeri dengan talenta diaspora. Mungkin kalau Bung Binder bertanya mengenai performance, saya melihat, saya terus terang takjub. Mengapa? oke, Terutama tentang pemain muda diaspora kita. Karena apa? Kita tahu bahwa Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner awalnya dinaturalisasi itu untuk U20, betul, menyongsong Piala Dunia U20. Fakta bahwa mereka bisa cepat terintegrasi di timnas senior dan bermain dengan baik di timnas senior di ajang yang menurut saya prestisius ya, Piala Asia itu kan, iya, dan bermain baik di level seperti itu despite their age, walaupun usia mereka masih muda, menunjukkan ini suatu hal yang positif. iya, Di sisi sepakat, lain kita lihat juga, alhamdulillah, performa dari pemain diaspora kita seperti Jordi Amat ya, iya, yang mungkin datang ke Piala Asia dan sebelumnya itu dengan kondisi yang kurang fit ya karena shoulder iya, injury. betul, Kemudian sedikit demi sedikit mendapat menemukan performa terbaiknya terutama pada iya, saat menghadapi Australia. Saya pikir Jordi bermain baik. Begitu oke, juga Sandy Walsh ya, yes, sedikit demi sedikit menemukan ritmenya di timnas kita, ya kan, oke, mencetak gol perdana juga ya. oke, Kemudian Shane Patinama walaupun iya, bermain singkat ya, karena memang dia harus menjenguk ibunya ya, ada faktor oke, keluarga, oke, sehingga dia mendapatkan menit bermain yang sedikit. Tapi menurut sedikit, saya ini suatu hal yang positif. Piala Asia, pengalaman Piala Asia ini adalah suatu hal yang positif iya. bagi timnas kita. Oke, dan ada wacana kan ke depannya ya dari PSSI ya bahwa akan bertambah nih Pak pemain-pemain diaspora Indonesia. Kita tahu ada sekarang J. Itzes yang telah menjadi WNI, kemudian Nathan Choaon yang tinggal di Sumpah eh, untuk bisa mendapatkan paspor Indonesia nanti ya menjadi WNI, dan juga ada inline Tom Hee, Ragnar Oratmangun, dan juga penjaga gawang nih Martin Paes, dan ada juga penjaga gawang lainnya Cyrus Margono yang sedang mengurus lah untuk bisa menjadi warga negara Indonesia ya. Nah, artinya kan nanti akan semakin bertambah nih pemain-pemain diaspora Indonesia kan. Nah, ini kan tentu banyak yang juga penasaran apakah
ke depannya ini memang Pak Hamdan kan bukan di PSSI ya, tapi kan kita kan hanya sharing aja ya di sini. Nah, kalau Pak Hamdan lihatnya bagaimana sih ke depannya? Apakah memang nanti ke depannya timnas Indonesia kita ya, kita fokus di senior ya Pak ya, nggak di level yang lain. Apakah nanti memang kemungkinan ya mungkin semuanya pemain diaspora Indonesia yang main nih, menurut Pak Hamdan seperti apa? Apakah ada kemungkinan seperti itu? Mungkin memang ini pertanyaan yang lebih tepat ditanyakan kepada PSSI dan tim apa namanya pelatih senior ya. Tapi mungkin tentu kita objektifnya adalah mengkombinasikan talenta-talenta terbaik yang ada di dalam maupun luar negeri. Nah, dan juga tergantung dari objektif yang ada. Karena kalau kita berbicara konsep mengenai national talent pool ya, seperti yang diimplementasikan oleh Irak ya, mereka itu mengumpulkan begitu banyak pemain sehingga untuk memperbesar national talent pool-nya, menciptakan kompetisi yang ketat di tim nasional sehingga Oke, meningkatkan kualitas permainan. Jadi kan sebetulnya konsep besarnya seperti itu kan. oke, Dengan hadirnya pemain diaspora ini, iya, setidaknya meningkatkan level kompetisi yang iya, ada. hmm, Sehingga ini memberikan kesempatan untuk pelatih ya kan memilih iya, terbaik dari yang terbaik. Mungkin ada suatu ketika si A performance-nya lebih tinggi, iya, formnya lagi lebih baik ya iya, kan ataupun iya, si B sedang turun ataupun sedang cedera iya, sehingga memberikan banyak opsi kan. Nah, iya. contoh Arhan bermain sangat baik menurut saya di Piala Asia Betul, betul, sepakat. ya kan. Hmm, Permainannya sangat baik. iya, Kemudian Arhan juga kita tahu apa selain aktif menyerang, rutin iya, bertahan juga, dia mempunyai iya, special iya, ability seperti long betul. throw-nya ya. Iya, Nah, dengan hadirnya Shane Patinama, pemain yang berbeda dengan Arhan iya, kualitasnya ya, maksudnya iya, kualitas yang ditawarkan ya. iya, Ya iya, kan mungkin Shane ketimbang Arhan mungkin lebih cepat, eh, badannya lebih besar dan lain sebagainya, iya, sehingga menciptakan dimensi baru. Dan ini kan memberikan kesempatan buat pelatih timnas senior, Shin Taeyong, Coach Shin Taeyong, iya, iya. untuk memanfaatkan kira-kira melawan A yang mana yang lebih efektif. Oke, Misalnya oke, ketika melawan tim yang mungkin tidak bagus dalam defending dari crossing, ya. hmm, Di sini mungkin Arhan akan menjadi suatu andalan, iya, ya. Ataupun di mana game yang membutuhkan physicality, mungkin physicality Shane-nya akan lebih apa namanya menguntungkan bila kita oke, menurunkan Shane Patinama. hmm, hmm, Misalnya kita juga di posisi center back membutuhkan pemain yang mungkin bisa menciptakan peluang dari belakang oke, ataupun build up play-nya bagus, oke, long passing-nya bagus, true pass-nya bagus dari belakang. oke, Mungkin seorang Jordi Amat menjadi pilihan yang baik. Atau oke, ketika Coach Sintayong membutuhkan seorang back yang rapih, mempunyai hmm, tackling yang clean, mempunyai hmm, speed yang bagus, Rizky Ridho menjadi opsi yang baik. iya, Jadi iya, sebetulnya ini dengan hadirnya talenta-talenta diaspora ini memberikan opsi yang berbeda oke, dan opsi yang berbeda dan lebih ya mungkin ada opsi A, B, C, D sehingga sebetulnya saya percaya akan meningkatkan level kompetisi dan memberikan apa namanya tactical oke. apa namanya play yang lebih beragam bagi coach Sintayong. Iya, saya sepakat dengan Pak Hamdan yang pertama dari segi kompetisi bahwa memang yang kita harapkan bermain untuk timnas itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Jadi best of the best. Ya kan Pak, yang memang bisa meningkatkan kualitas permainan dari timnas. Dan juga seperti yang tadi Pak Hamdan katakan ya, itu pemikiran sama seperti saya sih. Ini kan kita sharing ya ke viewers kita ya, bahwa memang ada penggabungan antara para pemain diaspora Indonesia yang bermain di luar ya, bermain di Eropa, dengan para pemain kita yang dihasilkan dari kompetisi domestik. Karena di Piala Asia lalu itu, pemain seperti Marcelino, Yakob Sayuri, tadi Bapak ada ngomong Pratama Arhan, ya kan, Asnawi, itu mainnya bagus juga. Dan mereka bisa bisa nyetel gitu. Bahkan kalau kita melihat teamwork di antara para pemain di Piala Asia lalu itu adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat. Kenapa saya katakan seperti itu? Walaupun ya Indonesia kan cuma menang sekali ya lawan Vietnam ya. Tapi kita perlu melihat build up play mereka dari belakang dan ketika mereka menyerang. Nah, jarang banget ada pemain itu yang akan mengandalkan skill individu atau shooting secara ngasal. Maka itu kita lihat walaupun Indonesia gak banyak mencetak gol,
Ya, tapi mereka coba untuk main dengan sistem untuk create chances. Nah, tapi kan memang kita juga tahu bahwa tim kita ini masih sangat muda, bahkan skuad termuda di Piala Asia lalu. Ya kan, Pak? Jadi saya pikir ya kita kalah itu sebetulnya dari segi kematangan. Tadi Bapak juga udah sebut ada Ivar Jenner, ada Rafael Struijk, ada juga Justin Hubner yang sebetulnya dipersiapkan untuk timnas Indonesia U20 yang akan bermain di Piala Dunia U20. Ya kan yang sekarang sebetulnya mereka juga diproyeksikan untuk Piala Asia U23 kan, tapi mereka langsung masuk ke senior. Jadi saya pikir ya ini sesuatu arah ya direction yang positif dari federasi sekarang ini untuk menciptakan level persaingan di antara para pemain. Ya kan Pak? Jadi yang kita lihat itu nanti akan lebih banyak sumber daya pemain bagi pelatih tim nasional siapapun itu untuk memilih bukan saja untuk timnas senior tapi juga mungkin nanti untuk timnas U23 karena agenda timnas U23 ini kan juga banyak ya. Ada Piala AFF, ada Piala Asia U23 yang mereka akan main gitu. Cuman saya melihat ke depannya akan bertambahnya para pemain diaspora Indonesia ini juga yang akan membuat para pemain kita yang bermain di kompetisi domestik ini ya harus berlatih lebih keras lagi. Harus coba untuk mencari tempat di timnas. Jadi ini yang saya pikir sesuatu yang sehat gitu bagi timnas kita. Saya pikir itu dua arah, Bung. Karena kompetisi yang sehat itu terjadi bukan hanya satu arah gitu ya, tapi juga dua arah. Pemain diasporanya juga harus step up. Iya betul, sepakat, sepakat. Betul. Nih Jadi ini saya kasih. ini Ya, menciptakan kompetisi betul. yang sehat di dalam Yes, tim, sehingga yes. kita menciptakan national team pool yang ada suatu konsep dalam bahasa Perancis itu namanya embarrassment of the riches. Ya, jadi Oke. istilahnya kalau kita misalnya punya banyak opsi ya, misalnya kalau mobil, waduh, kita ada BMW, ada Mercy, ada Bugatti, ada Maserati, kan kita pusing tapi pusing enak. Nah, begitu Ya, juga konsepnya gitu kan. Nah, ini yang sedang dilakukan oleh misalnya Irak. Irak itu sedang betul-betul memompa talenta yang ada di dalam maupun di luar negerinya. Mereka betul-betul mengidentifikasi banyak talent sehingga menciptakan national talent pool itu sampai 40 sampai 50. Bahkan wow. mereka juga memanggil ya pemain yang bermain di divisi 3 Belanda Wow. untuk bermain di Oke, oke, timnas oke. senior mereka. Itu Oke. bukan karena mereka mungkin takut dengan Indonesia, bukan. Tapi mereka ingin menciptakan berbagai macam layer dari tim Oke, sehingga oke, mereka oke. bisa berkompetisi di level manapun. Jadi ketika mungkin mereka ingin menurunkan tim terbaiknya, mungkin menghadapi kualifikasi Piala Dunia, mereka mempunyai opsi yang banyak. Begitu pula mungkin di suatu kompetisi yang mungkin low level, mungkin lower level ya, tidak Ya, seintens kualifikasi Piala Dunia ataupun Piala Asia, mereka mempunyai opsi-opsi gitu. Nah, ya. inilah sebetulnya hal yang sebetulnya memberikan kebingungan yang mengenakan kalau bahasa Perancisnya itu loh. Iya dan Opsi itu. iya dan apa yang tadi Pak Hamdan katakan itu sebetulnya bisa kita lihat dalam keputusan-keputusan dari Sintayong ketika dia melihat ada pemain ya siapapun itulah mau pemain diaspora Indonesia atau pemain yang dari kompetisi domestik kita yang nggak perform itu tidak akan membutuhkan waktu yang lama bagi dia untuk melakukan pergantian pemain. Itu dalam beberapa match itu dia lakukan. Artinya ya memang nggak ada jaminan gitu istilahnya bagi pemain manapun akan mendapatkan tempat inti jika dia tidak bisa perform secara konsisten. Kita kan berbicara soal konsistensi ya. Artinya kan ya sulit juga kalau kita menilai pemain hanya dari satu match. Karena pemain sehebat Messi atau Ronaldo pun kadang-kadang they have a bad day. Mereka juga ada hari yang buruk. Jadi yang saya pikir yang dilihat adalah konsistensi, tapi itu menarik yang Pak Hamdan katakan tentang Irak. Karena seandainya nih ya, ini seandainya timnas kita juga punya sampai 50 pemain, atau oke lah 40 pemain, yang kualitasnya itu ya agak beda jauh. Ini kan menguntungkan bagi pelatih timnas, siapapun itu. Ya dong, artinya pelatih tersebut akan punya sumber daya pemain, dan seperti yang tadi Pak Hamdan katakan, tergantung rencana permainannya mau seperti apa. Jadi pemain karakter ini kan beda-beda. Dan kompetisi yang dihadapi seperti timnas senior kita, banyak pemain timnas senior kita sebetulnya adalah member dari U23. Betul. Sehingga mereka akan menghadapi kompetisi yang lebih beragam kan ketimbang pemain yang di atas 23 kan. Sehingga irisan dari pemain tersebut kan bisa saja
bermain di U23. Tapi kan tidak selamanya mereka bisa bermain di U23 karena mungkin belum tentu diberikan izin oleh klub, Iya, ya iya, kan, untuk iya, iya, iya. Betul, kompetisi-kompetisi betul, betul. tertentu gitu kan. Betul, Jadi betul. kalau kita memiliki opsi yang banyak, maka Iya, itu juga akan memudahkan pelatih dalam menentukan skuad finalnya yang dikirim ke kompetisi tertentu. iya, iya, iya. Dan hal kedua yang ingin saya tanyakan kepada Pak Hamdan ini tentang posting Bapak ya yang rame itu akhirnya. Rame maksudnya dari segi yang positif, rame di diskusi atau juga diberitakan oleh media-media yang ketika ada foto Pak Hamdan menyerahkan data pemain diaspora Indonesia ke pelatih Timnas Indonesia U16. Jadi ini pemain diaspora Indonesia untuk Timnas Indonesia U16 kepada Nova Arianto ya, pelatih dari Timnas Indonesia U16. Nah, yang menarik bagi saya dari berita tersebut adalah kan bahwa sebetulnya sekarang nih dari grassroots level ya, ini kan sudah masuk nih kita nih ke paling bawah lah. Kan kita paling bawah nih kelompok usia kita ini kan U16 ya, Timnas ya Kak ya. Yang menarik bagi saya bahwa sekarang nih pemilihan pemain diaspora Indonesia untuk level U16 ini dilakukan secara dini, nggak seperti sebelumnya tuh waktu. Memang itu kan tiba-tiba kita dapat tuan rumah World Cup ya, U17. Terus akhirnya dicari pemain diaspora ini dalam pembentukan tim sudah dicari nih. Ya kan, ini kan lagi mau dibentuk nih timnya nih. Ini sudah dicari oleh Coach Nova. Nah, ini dari data yang Bapak berikan itu yang saya baca beritanya yang baru beberapa hari terakhir di media ya, bahwa ada sekitar 37 pemain. Ini kan jumlah pemain yang cukup banyak ya bagi level U16 kan. Nah, dari 37 pemain ini apakah memang semuanya ini WNA atau ada juga yang WNI? Dan kalau menurut Bapak dari 37 pemain ini sebetulnya yang kira-kira potensial gitu ya, walaupun memang bukan Bapak pelatihnya dari Timnas Indonesia U16, tapi kan Bapak dilihat videonya juga. Nah, kira-kira berapa pemain sih kira-kira yang akan cocok untuk bisa membela Timnas Indonesia U16 gitu? Jadi memang kami di Kemenpora diberi tugas untuk mendata seluruh potensi atlet diaspora Indonesia lintas cabang olahraga termasuk sepak bola. Jadi kami memang mengumpulkan data pemain dari level U16 bahkan U14 juga kami memiliki hingga ke level senior. Dan data ini terus bertambah. Untuk sepak bola misalnya sepak bola putra dan putri ya digabungkan itu sudah hampir 400 nama yang telah teridentifikasi. Wow, Dan data banyak ini ya. terus bertambah. Nah, memang kebetulan kan jumlah diaspora kita itu sekitar 9 juta jiwa, tersebar di 90 negara. Jadi memang kita punya suatu potensi dahsyat. Nah, kebetulan dalam konteks AFF U16, Coach Nova dan saya berkomunikasi, kemudian Coach Nova mengidentifikasi kebutuhannya untuk potensi penguatan timnya, yaitu mungkin saja bisa menggunakan talenta diaspora. Specifically, Coach Nova memang merequest kelahiran 2008 dan memiliki kewarganegaraan Indonesia ataupun berpaspor Indonesia. Dari data kita memang menemukan seperti yang disampaikan Coach Nova di sebuah wawancara, memang kita menemukan 37 nama pemain diaspora kita dan 8 diantaranya memang sudah memiliki paspor Indonesia dan 1 memang dapat dengan mudah mendapatkan paspor Indonesia. Semua ini karena mereka memang sebagian dari mereka itu adalah anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Yang memang secara undang-undang nomor 12 tahun 2006 mereka dapat berkewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 atau 21 tahun. Nah, ini kita sebetulnya sudah ada presidennya, Bu, bahwa kita ada Welber Jardim di Piala Dunia U17. Iya. Kemudian kita ada Amer Birkic. Karena memang di Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 itu anak dari salah satu ayah atau ibunya yang warga negara Indonesia di luar negeri kelahiran setelah Agustus 2006, ketika dia mendapatkan kewarganegaraan Yusoli di negara dia lahir, maka dia juga bisa memiliki kewarganegaraan Indonesia hingga usia 18 tahun. Nah,
itu kan undang-undangnya mengatakan setelah Agustus 2006. Nah, Masuk dong ini. kebetulan kebutuhannya kan tahun 2008. Tapi kami pun memberikan data yang kelahiran 2009 dan 2010 juga. Oh, oke. Namun, selain itu kami juga menyediakan video-video sehingga Coach Nova dan tim kepelatihan dari U16 dapat Iya. mereview secara lebih komprehensif. Iya. Kemudian tentu tugas kami hanya menyediakan data. Oke. Selanjutnya adalah diskresi, kebijaksanaan, dan prerogatif dari Coach Nova untuk melakukan apapun. Misalnya mengontak pemain tersebut, mengontak keluarganya, ataupun menjadwalkan seleksi, trial, hingga memanggil mereka secara resmi. Itu tentunya prerogatif dari Coach Nova dan segenap tim kepelatihan. Oke, yang saya baru baca beritanya tadi pagi nih Pak. Ya mungkin Pak Hamdan ada informasinya, karena kan Pak Hamdan yang menyerahkan datanya ke Coach Nova ya. Ini lagi rame sih Pak. Nah saya nggak tahu ini benar atau enggak, tapi sejauh yang saya ngecek, ya nggak tahu ya kalau sekarang sudah ada pernyataan dari Coach Nova, tapi yang saya ngecek tadi belum ada. Tapi yang saya agak bingung nih, mulai rame beritanya, ada pemain yang namanya Matt Baker, yang bermain di Australia, di Melbourne City kalau nggak salah klubnya, yang memang adalah klub saudara dari Manchester City. Nah ini beritanya nih di media-media digital dan juga di media sosial, saya agak kaget sih bacanya. Jadi judulnya bahwa Matt Baker ini sudah dikonfirmasi menjadi bagian dari Timnas Indonesia U16. Nah saya agak bingung, maka itu saya perlu menanyakan kepada Pak Hamdan, karena sepengetahuan saya kalau pelatih mau pilih pemain, apalagi pemain yang usia muda, kan biasanya ada seleksi atau ya dipanggil dulu lah ke Indonesia, dilihat dulu, kan nggak serta merta dilihat dari video gitu, karena ini kan pemain muda ya yang masih bermain di kompetisi usia muda gitu. Nah saya ingin tanya ke Pak Hamdan nih, informasinya benar atau enggak sih sepengetahuan Bapak, karena kan kalau seandainya Coach Nova sudah ada pilih pemain, ya seharusnya Bapak adalah informasinya, oh ternyata pemain ini yang sudah dipilih gitu. Nah, atau memang karena waktu Bapak menyerahkan data itu ada fotonya Matt Baker tuh, yang difoto terus kelihatan tuh. Nah ini informasinya apa sih dari Bapak nih, biar viewers kita tahu nih ini benar atau enggak nih. Ini karena kadang kan media kita juga kan ya beritanya yang penting biar kita klik aja gitu. Ya mungkin apa namanya, ini kehebatan citizen journalism kita ya. Jadi Ya, animo publik yang luar biasa dan pengetahuan publik ya terhadap talenta oke, diaspora kita gitu ya. Ketika melihat oke, sekilas saja sudah bisa, wah ini iya, jangan-jangan ini pemain yang dari sini, si A, si B, si C gitu. Namun ya kami di Kemenpora, tupoksi kami hanya menyerahkan data saja. oke, oke, Selanjutnya itu seluruhnya kewenangan Coach Nova ataupun pelatih timnas lain ataupun cabur lain gitu. Jadi kami menyiapkan data di semua cabur ya, basket, oke, oke. renang, ada 14 cabur yang telah kami kumpulkan. Kami hanya stop di penyampaian data. Adapun pemanggilan, komunikasi dengan pemain, itu sepenuhnya menjadi kewenangan dari cabur ataupun pelatih dari cabur tersebut. Oke, terus seandainya Coach Nova ingin panggil pemain tertentu, bisa langsung menghubungi gitu ke pemain tersebut. Jadi Iya, Bapak jadi sudah berikan langsung dengan kontak number apa ini semua ya, full kami detail. berusaha berusaha menyediakan data sedetail mungkin ya, termasuk jika kami memiliki, kadang komunikasinya bisa lewat email, kadang komunikasi kami bisa lewat Instagram, kadang komunikasi kita dengan WhatsApp chat, kadang seperti dengan Zoom ini. Jadi memang setiap atlet itu kita jalur komunikasinya bisa beragam. Nah, Oke. ketika kami memiliki nomor telepon, ini kan nomor telepon biasanya orang tuanya karena mereka masih minor ya, Iya, 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 anak di iya, bawah iya, umur ya. iya, iya, Jadi iya. memang biasanya kami menyerahkan kalau kami memiliki adalah nomor telepon ayah atau ibunya, sehingga tim kepelatihan dapat menjalin komunikasi dan Oke, menjelaskan lebih lanjut. oke, Nah, pada saat kami melakukan filterisasi, kami itu juga biasanya menyatakan bahwa kami ini dari Kemenpora dan apa oke, oke. namanya, kami menanyakan hal-hal basic seperti usia, Iya, iya, tanggal lahir, kemudian iya, iya, paspor, dan juga kesediaan mereka apabila dipanggil oleh iya, timnas. Karena kan ujungnya betul, itu betul, kan. betul. Iya, Misalnya iya, ketika Coach Nova melakukan pemanggilan, seleksi, kemudian suka, kemudian kan harus it takes two to tango ya, harus ada dua belah pihak sepakat ya. iya, Oke, baik kalau gitu betul, saya betul, akan betul. dengan senang hati membela timnas. Saya
hati saya merah putih dan juga Iya, iya. memastikan bahwa dokumennya eligible. Maka dari itu yang seperti yang Bung Binder sampaikan, dari 37 nama itu memang ada yang 89 itu memang berpaspor Indonesia, Indonesia, oke. sehingga ketika negara Garuda memanggil gitu, mereka Bisa sudah ya. eligible gitu. Jadi dari 37 pemain ini artinya orang tua mereka sudah memberikan izin dong ya Pak. Jika Iya, mereka kita seandainya dipanggil atau untuk membela timnas Indonesia, artinya orang tuanya sudah memberikan izin ya. ya kita kadang misalnya ada juga yang komunikasi dengan pemainnya gitu kan, ketika kita komunikasi ada juga dengan orang tuanya. Jadi memang kebetulan kan 37 nama ini kan banyak ya. Jadi memang Banyak, iya. ragam komunikasi. Banyak, iya. Nah, tapi Banyak. kan memang kan Coach Nova emphasize-nya adalah kepada mereka yang mempunyai paspor Indonesia atau dapat dengan cepat Iya, mendapatkan paspor Indonesia gitu. betul, Ada betul, betul. satu apa namanya, satu talenta diaspora kita yang memang saya berkomunikasi langsung dengan ayahnya gitu. Ayahnya as of today memang sedang reaching out ke KJRI ya. Oh, KJRI ataupun KBRI memang dalam proses untuk penyiapan paspor. Nah, oke, ini oke, kan oke. kita tidak tahu kan sebetulnya apakah nanti dipanggil, karena itu kan diskresi pelatih. Tapi setidaknya semua dokumennya sudah siap. Oke. Terus dari 8 pemain ditambah satu pemain yang akan segera mendapatkan paspor Indonesia, ini artinya kan yang akan dengan cepat ya bisa bergabung ke skuad Garuda jika dipanggil. Yang saya ingin tanya, Pak, dan tentu viewers eh, Triple B juga penasaran nih. Ada striker nggak sih? Karena kan timnas kita ini krisis striker nih. Jadi ini yang kita ingin nih, ya termasuk saya sih. Ada nggak sih striker? Dan kalau ada, dari 8 atau 9 pemain ini, jangan ya, kalau 37 itu kan terlalu luas ya. 8 atau 9 yang paspor Indonesia, nah ini mainnya di negara mana nih Pak? Nah ini ya bisa lah Ya, Bapak kasih dikit dikit bocoran, walaupun belum tentu juga nanti dipilih oleh Coach Nova, kan keputusan di tangan coach kan. Maksudnya betul stok betul. striker Jadi ada nggak memang sih? stok striker ada. Memang pemain yang kami kumpulkan memang dari ragam negara, Bung Binder, ada yang dari Belanda, ada yang dari Oke, Australia, oke, ada yang dari Spanyol oke, dan negara lainnya. Jadi oke, memang tentunya dengan list berbagai macam nama itu oke, pastinya oke. juga akan beragam juga lokasi mereka. Betul. Tadi pertanyaan Bung Binder terkait striker, ada satu striker memang Ada kelahiran ya? 2008 juga. Oke, oke, Dia apa namanya berpaspor Indonesia. Jadi mungkin kalau oke. memang ada kebutuhan di sana posisi Iya, striker ataupun right winger, mungkin oke. ini ada salah satu opsi ya yang tentunya harus diverifikasi, dilihat lagi gitu kan, karena kita memang kita mengumpulkan video, tapi kita juga memahami perbedaan dengan pemain senior yang memang seperti misalnya Ragnar Oratmangun dan lain sebagainya. Mereka itu bermain di level kompetisi yang tinggi, sehingga stok video mereka itu berlimpah ya. Iya, iya, iya. Sedangkan kalau untuk anak usia dini seperti ini ya kan, video mereka juga terbatas ya kan. Kami memang mengumpulkan videonya ini entah itu dari orang tua mereka, dari kiriman mereka sendiri, ataupun kita memanfaatkan kawan-kawan diaspora kita yang memang seperti Bung Binder cinta sekali dengan timnas, ingin timnas kita itu semakin kompetitif. Jadi mereka datang ke pertandingan Oh, misalnya gitu untuk oke, 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 oke. tentunya dengan izin orang tuanya ya untuk Iya, merecord iya, gitu. iya, iya, iya. Karena misalnya, jadi yang saya sampaikan tadi, kita di Kemenpora menciptakan living database. Jadi database itu tidak statis, tidak stop sampai di situ, tapi terus bertambah, Oke, bertambah rapi dan bertambah angkanya mungkin. oke, oke. Misalnya kita ada satu video selama 2 atau 3 menit terkait pemain A, tapi kita tidak puas sampai di situ. Kita berkomunikasi dengan orang tuanya mengatakan, minggu ini anak saya akan bermain melawan tim A. Oke, Kalau Anda ingin datang, monggo nanti kita bisa komunikasi ataupun ada tim dari Anda yang ingin merekam juga silakan gitu. Itu yang oke, oke. akan kami lakukan minggu Oke. ini gitu. Kita menambah video-video sehingga terutama yang 9 talenta diaspora kita yang berpotensi yang memiliki paspor Indonesia ini
menjadi prioritas kami. Memastikan video mereka itu baik kualitasnya dan Oke, juga oke, cukup panjang durasinya, karena tentu oke. kalau 2 menit, Bung Binder, saya juga mungkin Iya, bisa kelihatan seperti Messi. iya kita tunjukin yang bagus-bagus saja ya kan. Kita main bola Betul. nyetak gol atau apa, tapi secara keseluruhan kan nggak kelihatan. Oke, ini pertanyaan terakhir ini Pak Hamdan karena kan waktu kita sudah mau habis ya. Hmm. Eh, ini kan sekarang Coach Nova sedang membentuk timnas Indonesia U16 ya. Nah, kira-kira ada informasi nggak sih dari Coach Nova sesuai dengan komunikasi Bapak dengan Coach Nova? Karena saya kan tidak punya link ya ke Coach Nova. Sebetulnya nih untuk membentuk timnas Indonesia U16 ini timelinenya sampai kapan dan kira-kira time frame-nya ini seperti apa sih dalam nanti pemanggilan pemain-pemain diaspora Indonesia ini untuk mengikuti trial? Karena kan ya belum tentu juga pemain yang nanti dipanggil untuk trial itu akan diseleksi karena kan ya seperti yang kita sama-sama tahu pelatih itu kan beda-beda ya. Game plan-nya juga mungkin beda dari Coach Nova kan. Seperti apa nanti dia mau pakai, nggak seperti sebelumnya Coach Bima kan ya, Pak ya. Nah, kira-kira ada nggak sih informasi seperti itu? Mungkin dari Coach Nova mengatakan, oke Pak Hamdan, saya butuh waktu sebulan. Atau mungkin Coach Nova akan sudah mengatakan mungkin ke Bapak, ya saya minta waktu 2 bulan gitu. Ada nggak sih informasi seperti itu tentang time frame nih? Karena ya tentu kita semua ini menunggu di kapan sih nih? Ada nggak sih pemain yang nanti akan dipanggil untuk trial gitu? Karena kan setahu saya sekarang lagi ada pemusatan latihan ya. Timnas Indonesia U16 ya untuk seleksi pemainnya. Iya, jadi mungkin saya juga tidak terlalu tahu ya plan detail Coach Nova terkait seleksi terhadap atlet diaspora jika itu akan terjadi. Tapi mungkin kita punya presiden ya di U17 di mana Coach Bima mengundang talenta Iya, agar bisa dilihat dari dekat, kan betul, menilai betul, mereka lebih betul. objektif karena memang Iya, iya, iya. berlatih, kemudian melakukan friendly matches Iya, sehingga iya. bisa Hmm. melihat ya kebutuhannya seperti apa, kan Iya, iya. kemudian mungkin juga apa namanya dengan barometer-barometer khusus ya kita akan Iya. mendengar Coach Nova mencari pemain yang tingginya kalau tidak salah itu di atas Iya, 175 cm. betul, Saya pikir betul. tentu ini ada Iya, approach tertentu yang ingin dimainkan iya, oleh Coach Nova gitu kan. iya, Dan iya. tentu kalau usia U16 tingginya 175, nanti pas U20 tingginya lebih tinggi lagi kan. Betul, betul, betul. Jadi Jadi memang sepertinya dari Coach Nova itu juga menginginkan pemain-pemain diaspora Indonesia agar ya sesuai dengan kriteria yang memang dia sedang cari ya. Dan seperti yang kita tahu kan Pak seperti yang tadi kita diskusi di awal di Piala Asia lalu ya dengan adanya banyak pemain diaspora Indonesia kita bisa melihat eh, perbedaan yang cukup signifikan sih dari permainan timnas Indonesia sebagai suatu tim ya. Karena saya melihat pemain-pemain lain juga ikut terbawa irama permainannya dan semua pemain yang turun itu kelihatan lah udah mainnya tuh kolektif ya. Saya nggak ngelihat lagi mereka yang bermain egois, coba untuk gocek kiri gocek kanan enggak. Yang penting pass the ball, cuman ya memang tim kita ini kan yang senior. Ini sebenarnya bukan tim senior sih kalau mau dilihat ya ini tim junior. Artinya tim tim U23 karena kan begitu banyak pemain-pemain yang usianya di bawah U23 kan. Jadi saya pikir ya ini adalah direction dari Coach Nova agar timnas U16 ini juga bisa tembus ke level Asia sih. Maka itu dicari juga pemain-pemain diaspora dan saya pikir ini planning yang bagus karena mereka dipilih dari awal dalam pembentukan tim. Jadi yang diharapkan chemistry mereka akan lebih baik. Oke, one last question ini Pak. Sedikit kita hanya punya 2-3 menit. Ini pemain-pemain yang sudah didata, database dari Kemenpora, kita nggak perlu yang 37, let's say yang 89 pemain ini, yang akan punya atau sudah punya paspor Indonesia, satu kan lagi dalam proses. Mereka regularly play atau gimana ini di level klub? Di ya kompetisi usia muda. Bermain kita secara melihat reguler ya, mereka? kita melihat banyak di antara mereka itu bermain secara reguler ya dan bermain baik ya. Jadi Oke, memang kita pun sangat senang ya terus terang oke, mendapatkan oke, oke, talenta-talenta diaspora seperti ini dan seperti yang Bung Binar oke, sampaikan, jikalau nanti mereka mendapatkan kesempatan ya ya, trial, kemudian jikalau nanti memang cocok dengan skemanya Coach Nova,
Berarti kan kita mendapatkan 1 ataupun 2 amunisi baru, ya, misalnya yang terpilih ada 1 atau 2 ya. Dan ini kan investasi sebetulnya. Ketika mereka bermain dengan baik di U16, kemudian mereka sudah masuk ke fase berikutnya. Mungkin nanti mereka tetap konsisten, mereka bisa dipanggil di U20, U23, bahkan senior. Seperti yang saya sampaikan di awal, saya sampai sekarang itu ketika saya melihat Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner bermain di Piala Asia, saya sampai mencubit diri saya sendiri. Terutama pada saat Rafael Struijk bermain melawan Argentina sih sebetulnya. Iya, gila, mainnya bagus. Jadi itu betul-betul saya tidak pernah membayangkan, terus terang. Pada saat itu ya 2022 ya, saya melakukan Zoom meeting dengan Rafael Struijk yang kaget gitu, dia kok tiba-tiba Anda tahu siapa saya gitu. Lalu saya jelaskan gitu, kami telah memantau Anda dan lain sebagainya gitu. Jadi this is amazing gitu. Kalau kita harapkan tentu ya, baik itu pemain diaspora ataupun mereka itu adalah pemain timnas, menciptakan friendly competition within di dalam timnas, sehingga kita nih sebagai pecinta timnas ini semakin terhibur dengan permainan-permainan ciamik ya, seperti yang dipertontonkan melawan Australia, walaupun kita kalah. Tapi pada saat babak pertama melawan Australia, saya merasa bangga sekali gitu loh. Betul. Ya, oke Pak, ini mungkin waktu yang kita, kurang itu kematangan saja ya, kematangan dan keberuntungan. Mudah-mudahan berikutnya kita mendapatkan itu. Karena ini kan sudah generasi emas kita ya. Jadi yang diharapkan nanti mereka akan semakin matang. Terima kasih banyak Pak Hamdan untuk waktunya, karena waktu kita sudah mau habis ini. Tapi saya terima kasih Bapak telah memberikan waktu dan berdiskusi di sini. Dan saya mengikuti terus aktivitas Bapak, dan saya paham Bapak adalah seseorang yang sangat mencintai timnas dan ingin timnas kita performanya terus membaik, konsisten, dan bisa bertahan di level Asia. Terima kasih banyak Pak Hamdan untuk waktunya. Pasti kita ketemu lagi di next session ketika Coach Nova sudah memilih pemain-pemainnya. Terima kasih banyak Pak Hamdan. Thank you. Sukses selalu.